ada satu laporan keuangan yang bisa bocorin keuangan bisnismu itu sehat atau malahan terancam bangkrut. Dan itu adalah laporan neraca. Yuk temenin aku sini 10 menit aja untuk kenalan dengan laporan neraca dan cara pakainya untuk ukur performa keuangan bisnismu. Let's go! Apa sih laporan neraca? Nah, laporan neraca atau dalam bahasa Inggris disebut balance sheet, ini adalah salah satu dari 3 laporan keuangan dalam bisnis yang paling umum. 2 laporannya lagi itu laporan laba rugi atau income statement dan laporan arus kas atau laporan cash flow. 3 laporan keuangan ini sama-sama menunjukkan performa keuangan suatu bisnis, meskipun perannya beda-beda ya. Oke, kita balik lagi ke topik video ini, which is laporan neraca. Nah, laporan neraca itu fungsinya untuk kasih gambaran posisi keuangan suatu bisnis dalam bentuk aset, liabilities, dan equity. That's why dia juga sering disebut sebagai Statement of Financial Position. Kurang lebih, konsep dasarnya itu seperti ini. Jadi kamu bisa lihat di sisi kiri itu ada aset, dan di sisi kanan itu ada liabilities dan equity. Nah, sisi kiri dan sisi kanan itu harus seimbang ya. Namanya neraca kan pasti seimbang gitu. Nah, kenapa begitu? Oke, aku lanjut jelasin ke konsep persamaan accounting. Buat kamu yang belum tahu, persamaan accounting itu aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, biar kamu gampang ngerti, yuk langsung aku contohin. Kamu mungkin udah sering dengar kalau dalam keuangan itu ada istilah yang namanya debit dan kredit. Apa hubungannya sih sama laporan neraca? Sini aku jelasin. Anggap keuangan bisnis itu seperti buku ini. Debit di sisi sini dan kredit di sisi sini. Yang namanya dalam keuangan, uang itu nggak mungkin muncul tiba-tiba atau turun dari langit. Untuk duit bisa muncul di laporan keuangan, harus ada sumber dananya. Sisi kredit itu mewakilkan sumber dananya dan sisi debit mewakilkan destinasinya. Kalau dalam keuangan bisnis, sumber dana atau sisi kreditnya bisa apa? Nih, kewajiban atau modal owner. Dan destinasinya dipakai untuk apa nih? Ya untuk beli aset. Karena semua sumber dana itu pasti ada destinasinya. That's why sisi liabilities dan equity dengan sisi aset itu pasti seimbang. That's why kerangka keuangan bisnis pasti ujung-ujungnya mengikuti persamaan accounting, which is aset sama dengan liabilities plus equity. Sama seperti contoh yang aku tadi share di awal video. Karena semua aset yang dimiliki oleh bisnis pasti diperoleh kalau bukan dari modal owner atau ekuitas, pasti kewajiban atau liabilities. Nah, tapi kan ini very oversimplified gitu ya. Dalam prakteknya dalam bisnis, tentu laporan neraca itu jauh lebih detail. Oke, nah buat bisnis UMKM, kurang lebih laporan neraca yang beneran dipakai dalam bisnis, itu contohnya seperti ini. Kelihatannya ribet ya. Tenang, aku bakal bahas masing-masing kategori, aku bakal bener-bener breakdown. Tapi sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita bakal bahas dari aset dulu atau sisi yang sebelah kiri gitu. Nah, biasanya yang namanya aset itu dibagi lagi menjadi 3 kategori. Kamu bisa lihat di sini. Pertama, current asset. Yang kedua, fixed asset. Dan yang ketiga itu intangible asset. Oke, current assets atau aset lancar itu adalah aset dan harta yang dalam tanda kutip lancar atau gampang dicairkan dan perputarannya itu relatif cepat. Contohnya, uang di rekening, piutang dagang, inventory ada di gudang. Karena aset di kategori ini itu gampang dicairkan atau lancar, ini adalah aset yang pertama bakal digunakan kalau bisnisnya butuh duit untuk membayar kewajiban dan operasional bisnis. Jenis aset yang kedua itu fixed asset atau aset tetap. Ini adalah aset jangka panjang yang berwujud fisik. Contohnya, tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Nah, untuk aset tetap ini biasanya itu bakal disimpan secara jangka panjang, bisa bertahun-tahun gitu, sampai asetnya itu rusak, atau amit-amit nih bisnisnya itu duitnya lagi mepet banget dan aset lancarnya itu nggak cukup untuk membayar kewajiban. Nah, baru kemungkinan fix asetnya dijual untuk membantu. Kategori yang ketiga itu intangible asset atau aset nggak berwujud.
ini adalah aset jangka panjang yang nggak ada wujud fisiknya. Oke, contohnya paten, hak cipta, izin-izin, pokoknya yang begitu-begitulah. Jangan lupa untuk totalin semua aset yang dimiliki bisnis kamu dan kamu bakal dapat satu sisi dari neraca kamu, which is total asset. Oke, nah sekarang kita bisa lanjut ke sisi sebelahnya, atau sisi kredit, atau sisi sumber dana. Dan yang paling pertama itu liabilities. Sama seperti aset, kewajiban juga dibagi jadi beberapa kategori, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Current liabilities atau kewajiban lancar itu adalah kewajiban jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari setahun. Contohnya, hutang dagang ke supplier, atau DP customer yang orderannya kamu belum selesaikan. Kalau non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar, itu adalah kewajiban jangka panjang atau yang jatuh temponya itu lebih dari setahun. Contohnya, hutang bank. Biasanya, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang itu juga dipisah biar si ownernya itu gampang lihat mana nih yang udah mau jatuh tempo, dan ownernya bisa lihat apakah dia memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, apalagi yang udah mau jatuh tempo. Selain dari kewajiban, sumber dana bisnis juga bisa berasal dari owner, which is why bagian berikutnya itu equity. Bagian ini juga sebenarnya bisa disebut sebagai net worth suatu bisnis. Nah, ada komponen apa aja di bagian ekuitas ini? Pertama, ada yang namanya capital. Nah, ini adalah setoran modal owner dan juga akumulasi pembagian profit kepada owner yang belum ditarik sebagai pref atau dividen. Yang kedua, itu retained earnings atau laba ditahan. Ini adalah akumulasi profit yang ditahan oleh bisnisnya untuk keperluan masa depan. Bisa untuk beli aset, ekspansi, restock barang, ya, dan lain-lain. Kalau udah, jangan lupa untuk ditotalin liabilities tadi sama ekuitasnya, dan kamu bakal dapat total liabilities dan equity. Dan ingat, ini angkanya harus seimbang dengan total aset. Oke, mungkin sekarang kamu pikir, udah susah-susah bikin laporan neraca, gunanya buat apa? Wah, banyak. Salah satunya, kamu bisa gunakan laporan ini untuk ukur performa keuangan bisnis kamu. Tapi sebelum aku lanjut, kalau kamu serius nih mau belajar cara bikin laporan neraca ini dari awal sampai akhir secara step by step, kamu bisa ikut kelas keuangan bisnisku dan kamu bisa cek linknya ada di description. Oke, kita masuk ke bagian keenam, yaitu ukur performa keuangan bisnis. Nah, cara tergampang untuk ukur performa keuangan bisnismu menggunakan laporan neraca adalah dengan rasio keuangan. Sebenarnya rasio keuangan itu ada banyak banget gitu, tapi biar video ini nggak kelamaan gitu, aku bakal bahas dua dulu. Kalau misalnya kamu mau aku bikin video khusus bahas rasio keuangan, please let me know in the comments ya. Rasio yang pertama itu current ratio. Nah, rasio ini mengukur kemampuan bisnis kamu untuk membayar atau melunasi kewajiban lancar menggunakan aset-aset lancar. Semakin tinggi angka current ratio, maka semakin bagus. Dan rumusnya adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Kalau angka current ratio di bawah 1, berarti itu fix nggak sehat. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, usahakan untuk angka current ratio ada di atas 2. Langsung aja aku contohin pakai laporan neraca yang tadi gitu ya. Nah, di sini current liabilities-nya itu 8 juta dan current assetnya itu 9 juta sekian. Kalau gitu current ratio-nya berapa? Ya sudah, 9 juta sekian dibagi 8 juta dan kamu bakal dapat angka 1,14. Artinya, bisnis ini memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban lancar sebesar 1,14 kali. Ini sebenarnya masih oke lah ya, masih di atas 1 gitu. Tapi kalau bisa, ditingkatkan lagi dan diusahakan biar angkanya di atas 2. Rasio keuangan yang kedua itu debt ratio. Nah, rasio ini mengukur seberapa besar hutang dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu bisnis dibandingkan dengan total aset yang dia miliki. Dan idealnya angkanya di bawah 30%. Rumus debt ratio itu total liabilities dibagi total aset. Nah, yuk langsung aku contohin. Kita bisa lihat di neraca yang tadi, yang contoh itu, total liabilities-nya itu 28 juta. Dan total asetnya itu 82 juta sekian.
Langsung aja dihitung, 28 juta dibagi 80 juta sekian, dan contohnya jawabannya adalah 33,9%. Ini agak kurang sehat ya, kalau bisa ditingkatkan lagi biar rasio hutangnya itu di bawah 30%, biar bisnisnya itu lebih rendah resikonya untuk gagal bayar hutang. Sekarang sadar gak? Dari tadi aku tuh bahasnya posisi keuangan, posisi keuangan, posisi keuangan. Nah, tapi aku belum bahas profit, which is yang mungkin menurut orang-orang itu adalah yang paling penting. Dan alasannya adalah karena profit itu tercatat di laporan yang berbeda, which is laporan laba rugi. That's why langkah selanjutnya itu lanjut ke videoku yang ini, karena aku udah bahas tentang laporan laba rugi, biar kamu bisa tahu cara hitung profit bisnis. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.